Sungai Amazon, perahu dan hutan lebat di kedua sisi. Suasananya sunyi, hanya ada suara mesin dan kamu melihat sekeliling dengan gugup di bawah tatapan serius pemandu dari Peru. Tiba-tiba, pria itu tersenyum dan menunjuk ke depan. Ini dia, kamu akhirnya tiba di Iquitos, kota yang jauh tersembunyi di dalam hutan hujan Amazon. Di satu sisi, Iquitos dikelilingi oleh perairan, dan di sisi lain ada hutan hujan lebat yang tidak bisa ditembus sejauh mata memandang, membuat kota ini sangat sulit dicapai. Pertama, kamu harus terbang ke ibu kota Peru, Lima, kota pesisir laut yang sibuk. Dari sana, kamu pergi dengan bus melewati pegunungan yang luas sebelum masuk ke jantung hutan hujan Amazon. Setelah naik bus 3 hari, kamu tiba di kota kecil di ujung jalan raya. Dengan luas lebih dari 360 km persegi, Iquitos adalah kota kontinental terbesar di dunia yang tidak terhubung jalan raya. Kamu masih 320 km dari Iquitos. Jadi dari sini, kamu naik perahu menyusuri sungai Amazon yang panas dan lembab untuk sampai di kota terpencil itu. 5 hari setelah kamu meninggalkan Lima. Saat tiba di kota itu, kamu melihat banyak rumah dibangun di panggung tinggi sebab di musim semi, sungai di sekitar Iquitos meluap membanjiri sebagian kota itu. Karena itulah, Iquitos dijuluki Venesianya Amazon. Rumah panggungnya cukup tinggi untuk menghindari air berlumpur dari sungai Amazon. Kamu mendengar dengungan keras dari sekeliling kota seperti suara geng motor yang lagi konvoy. Sebenarnya ini adalah motocarros. Mobil di Iquitos tidak banyak, sebagai gantinya para warga punya sepeda motor dengan kabin penumpang kecil di belakang. Ada sekitar 45.000 kendaraan seperti ini di Iquitos, menjadikan kota ini sangat bising. Perjalananmu ke tempat paling terpencil baru saja dimulai. Jadi kamu menuju Norwegia dan tiba di ibu kotanya, Oslo. Kamu langsung naik ke pesawat lain. Setelah terbang 3 jam, kamu mendarat di bandara komersial paling utara di dunia, Longyearbyen. Kamu turun dari pesawat dan melihat kota kecil penuh warna dikelilingi pegunungan berpuncak salju. Ini pemukiman paling ujung di utara. Longyearbyen berarti kota Longyear, nama yang diambil dari penemunya, penambang batu bara asal Amerika, John Longyear. Kamu berjalan di sepanjang pantai kota kecil itu. Airnya berwarna biru kristal indah dan kamu mencelupkan ujung kakimu untuk merasakan airnya. Aduh, ide buruk. Suhu rata-rata airnya adalah 0 derajat Celcius sama dinginnya dengan es. Di kejauhan, kamu bisa melihat makhluk putih berbulu. Itu beruang kutub, bahkan ada banyak. Di Longyearbyen, beruang kutub mengalahkan jumlah manusia. Ada sekitar 3.000 beruang kutub yang mendiami area ini, sedangkan populasi manusia hanya 2.300 jiwa. Akhirnya, matahari terbenam. Kamu mengambil selimut dan bersantai untuk melihat pemandangan cahaya utara yang menakjubkan. Sekarang, bayangkan kamu berjalan di panas terik melintasi hamparan pasir luas Mesir. Kamu berjalan jauh, berjam-jam, bahkan berhari-hari, mendambakan air, tanaman hijau, dan tempat untuk istirahat. Tiba-tiba, kamu bertemu pemukiman kecil dengan kebun zaitun, pohon palem, dan bahkan mata air segar. Itu bukan Fata Morgana, itu adalah Wahat Siwah, kota di Mesir dengan penduduk 23.000 jiwa dan keajaiban alamnya. Kamu kesini dengan terbang ke ibu kota Mesir, Kairo, lalu menempuh perjalanan yang panjang dan sepi melintasi gurun dengan bus. Saat kamu akhirnya melihat tanaman hijau di antara pasir, kamu telah tiba di Wahat Siwah. Setelah menyegarkan diri dengan air dingin dari mata air, kamu menjelajahi kota ini dan menjumpai reruntuhan kuno. Kota ini sudah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi dan banyak peninggalan sejarah yang masih bisa ditemukan hari ini. Di antara reruntuhan itu, kamu melihat bangunan yang lebih baru. Di sanalah penduduk modern Siwah tinggal. Kamu menghabiskan waktu bersama orang Siwah, masyarakat Mesir yang ramah dan unik. Mereka menceritakan kota mereka. Wahat Siwah berlokasi di tengah gurun Sahara dan karena iklimnya yang keras, kota ini menjadi salah satu kota paling terpencil di dunia. Kamu sadar betapa gersang udaranya dan betapa terik mataharinya. Dengan suhu mencapai 48 derajat Celcius, Wahat Siwah menjadi tempat yang sulit untuk ditinggali. Sekarang saatnya pergi ke iklim yang lebih seimbang. Kamu menuju ke timur laut dan tiba di ibu kota Rusia, Moskow. Dari sana kamu terbang ke timur lagi, lebih jauh melintasi Rusia sampai kamu mendekati Alaska. Kini kamu tiba di kota Petropavlovsk, yang berarti kota Peter dan Paul.
Hal pertama yang kamu lihat adalah pegunungan besar yang mengelilingi kota itu, memisahkannya dari seluruh dunia. Ini sebenarnya kumpulan gunung berapi. Di bagian timur jauh Rusia ini ada lebih dari 300 gunung berapi, termasuk 29 yang masih aktif. Pegunungan api ini memutus jalan menuju Petropavlovsk. Untuk mengimpor kebutuhan hidup, kota ini bergantung pada penerbangan dan pelayaran. Kamu berpaling dari pegunungan itu untuk melihat laut biru berkilauan, airnya kelihatan bagus sekali. Jadi kamu pergi ke pantai tempat kawanan singa laut berjemur di pasir. Petropavlovsk adalah rumah bagi beragam satwa liar. Di lepas pantai, kamu bisa melihat sirip paus menyembul dari air. Kamu pun menjelajahi lanskap kota yang beragam. Kamu pergi ke salah satu resort ski di kota itu dan bermain ski seharian. Lalu kamu mendaki jalan berbatu menuju salah satu pos dari banyak gunung berapi. Akhirnya, saatnya bersantai di tur pelayaran mengelilingi pulau untuk melihat formasi batu tiga saudara yang terkenal itu. Merasa tertarik, kamu pergi ke negeri gunung berapi lainnya, Pulau Paskah di Chili. Pulau ini tidak punya pelabuhan dan hanya ada satu penerbangan ke pulau terpencil ini. Jadi, kamu terbang seharian ke Santiago, Chili. Lalu kamu naik pesawat kecil untuk terbang ke Pulau Paskah. Kamu berjalan di sepanjang tebing tinggi pulau tandus ini dan menemukan monumen terkenal, yaitu patung kepala manusia raksasa yang misterius. Patung itu bernama Moai dan dipahat oleh penduduk lokal sekitar 800 tahun yang lalu. Kamu memeriksa tanah di bawah kakimu yang terlihat dan terasa sangat kering. Pulau Paskah memiliki 3 gunung berapi kuno di mana tanah vulkanisnya sangat sulit untuk bercocok tanam atau ditumbuhi tanaman. Banyak pohon ditebang ratusan tahun yang lalu untuk tempat monumen batu sehingga pulau itu kelihatan sangat hampa saat ini. Kamu memulai pelayaran sejauh 1.770 km ke arah barat dari Pulau Paskah dan tiba di pulau hijau kecil yang mengapung di Samudra Pasifik, yaitu Pulau Pitcairn. Kamu mungkin ingat, tempat ini berperan penting dalam peristiwa dahagi di HMS Bounty. Kamu turun dari kapal dan memulai perjalanan ke Adamstown, pusat pulau yang dihuni oleh 43 penduduk. Untuk tiba di Adamstown, kamu mendaki Hill of Difficulty, pendakian 61 meter yang curam dan berbatu untuk mencapai puncak pulau itu. Karena sudah sampai di sini, kamu bisa menjelajahi alam pulau ini yang beragam dan unik. Pulau Pitcairn adalah rumah bagi cagar alam laut terbesar di dunia. Kamu melakukan perjalanan snorkeling dan berenang bersama semua jenis ikan eksotis. Kamu menjelajahi terumbu karang yang mengagumkan dan bahkan melihat paus bungkuk yang langka. Karena memimpikan masa-masa indah Old Wild West, kamu pun memutuskan pergi ke Supai, Arizona. Untuk sampai ke pemukiman pribumi Amerika dan secuil masa lalu ini, kamu berkendara di Route 66 Amerika yang terkenal itu. Kamu berhenti di area yang sepertinya antah berantah ini dan hanya ada gurun sejauh mata memandang, lalu kamu menelusuri jalan setapak sejauh 13 km untuk tiba di Supai. Kamu turun di Grand Canyon hampir sejauh 915 meter. Lantas menjumpai air terjun mengagumkan yang jatuh di atas tebing ngarai. Inilah air terjun Havasu, tempat wisata populer yang terkenal akan airnya yang biru kehijauan. Setelah mendaki lebih jauh, kamu akhirnya tiba di Supai. Lebih dari 200 anggota suku Indian Havasupai tinggal di kota kecil ini yang sering disebut sebagai kota paling terpencil di Amerika Serikat. Di kiri, kamu melihat beberapa keledai berjalan melintasi kota dengan tas di punggungnya. Karena tidak ada jalan raya menuju pemukiman kecil ini, surat diantar dengan kereta keledai. Tanpa itu, butuh 16 jam pendakian bagi tukang pos untuk menyelesaikan rute ini. Kamu menjelajahi area itu dan melihat lebih banyak air terjun biru menjulang. Alam yang tidak tersentuh dan pemandangan luar biasa Grand Canyon membuat pendakian panjang terasa sepadan. Setelah matahari terbenam yang indah, malam pun tiba dan tidak ada cahaya di kejauhan. Area itu diterangi oleh banyak bintang yang bersinar di atas kepala.